Di tahun 2018, saya mulai berhidroponik di Kota Bekasi. Di situ seperti yang kita ketahui, untuk namanya memulai bisnis itu selain kita mesti memiliki ilmu, kita juga mesti memiliki mentor, dan tidak lepas kita harus memiliki komunitas. Oh ini tadi, ini alat hidroponik, alat yang dibutuhkan dalam hidroponik. pH meter boleh dilanjut, kurang lebih beginilah bentuk dari pH meter. Karena kita bermain di air, otomatis kita membutuhkan namanya mengukur kadar air itu sendiri. Nah, kadar air itu baik pun kita bermain di tanah, juga kita mesti mengukur kadar pH dalam tanah. Kenapa? Karena tanaman, efektivitas untuk namanya menyerap nutrisi pada saat dia berfotosintesis yaitu di pH 6,2. Wah, teknis ya, tapi begitulah yang mesti dijaga. Makanya kadang-kadang petani punya kapur dolomit ya kalau nggak salah, teman-teman dari petani konvensional. Nah, selanjutnya di sini yang tidak bisa dipungkiri adalah kita mesti memiliki ETDS meter, yaitu di mana untuk mengukur ppm. ppm sendiri part per mil, itu banyaknya kandungan dalam 1 ml air. Itu kandungan mineral dalam 1 ml air. Contoh nih, air yang bening sekalipun belum tentu namanya ppm-nya aman. Kita bisa lihat air yang paling bening untuk saat ini yang gampang ditemukan adalah air tetesan AC. Tetesan AC itu seperti dengan Aquades. Nah, Aquades sendiri itu air sulingan ya. Nah, air tetesan AC itu ppm-nya kurang lebih sekitar di antara 5 sampai 10 atau sampai 15. Tapi air mineral yang dalam kemasan, air mineral yang dalam kemasan biasanya itu ppm-nya sekitar 117. Makanya dibilang air mineral, air pegunungan yang diberi mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kalau misalnya air yang biasa dipakai tutup kuning, mau itu mereknya C maupun A, itu yang tutup oranye ya, itu adalah air di mineral. Jadi air yang mineralnya ditarik untuk namanya diminum. Nah, itu ppm-nya biasanya rendah. Seperti itu. Nah, ini tadi pertanyaan yang bertanya Amul Syah sama Mbak siapa nih? Mana ya? Soal air, ketentuan oh ini soal air, Mbak Adele. Yang mana yang baik, yang mana yang boleh dihindari. Ini salah satu jawabannya, yaitu air yang namanya yang baik adalah yang ber-ppm rendah. Untuk air bakunya nanti akan dicampur AB mix biar sesuai kadarnya, takarannya. Nah, berapa takarannya, berapa ppm kebutuhan atau berapa pH-nya, nanti akan di-share sama Mas Rasmin ya, untuk modulnya. Nanti kita share ya email. Ya. Ini dia, Mbak Dianita. Kalau polutan udara bisa terserap sama tanaman, berarti kurang aman dikonsumsi ya, Mas ya? Ya. Oke, ini sambil kita lihat ini ya, cara melarutkannya. Saya juga sambil melihat ini. Kurang aman untuk dikonsumsi ya, Mas? Iya. Salah satu contoh, kalau misalnya tanaman di pinggir jalan sama kita makan, sebetulnya terserap tanaman, iya, semua pasti terserap tanaman, tapi tidak sebanyak dengan di akar. Seperti itu. Jadi, kategori aman tidak aman sih sebetulnya tidak sampai sesignifikan banget. Kebayang ya, kalau misalnya kita tinggal di tengah kota, sama tinggal di pedesaan. Kalau pedesaan debunya warna coklat, sedangkan kalau misalnya di perkotaan debunya warna hitam. Itu benar-benar namanya polutan. Terus, kalau, ya Mas, kalau sebagai bisnis, menurut Mas, bagaimana prospek marketnya? Soal modal dan memulainya dari skala besar, apa ya? Tantangannya apa ya, Mas Debi? Tahu di pengusaha hidroponik. Oke. Ini, Mas Rasmin, ini pertanyaannya keren banget nih yang Mbak Adele. Saya jawab nanti ya, Mbak ya. Tapi ini insya Allah bisa ada waktunya. Jadi saya banyak yang di-skip. Mungkin nanti kita ke presentasi selanjutnya. Itu jawabannya ada di sana. Ya. Ini, Mas, ada alternatif nutrisi AB mix nggak? Soalnya AB mix cenderung mahal. Beberapa tanaman haus banget sama nutrisi. Oke, Mbak Rizky Amelia. Alternatif AB mix, sebetulnya AB mix sendiri itu adalah garam mineral, Mbak. Garam mineral yang namanya untuk tanaman hidroponik dan mudah larut. Mudah larut. Nah, garam mineral mudah larut. Kalau misalnya garam mineral yang tidak mudah larut yang mana, Mas? Ya, garam mineral mudah larut motonya MPK.
MPK sebetulnya bisa untuk tanaman hidroponik. Bisa. Karena NPK sendiri salah satu yang dibutuhkan sama tanaman hidroponik. Hanya tidak larut, Mbak, nggak larut sempurna, menyebabkan si tanaman itu sendiri bisa instalasinya sendiri bisa mampet. Karena kita air kan, airnya kita sejernih mungkin ya. NPK tambah KCl tambah gandasil D biasanya itu yang paling sederhana seperti itu. Ini untuk AB mix, tapi tidak lengkap unsurnya. Kadang-kadang unsurnya ditambahin lagi sama TSP36 banyak, Mbak. Itu malah lebih ribet kalau sebetulnya kalau misalnya AB mix mahal atau enggak, sebetulnya relatif sih ya. Relatif. Karena kalau AB mix sendiri itu ada takarannya di mana AB mix sendiri ada yang premium, ada yang biasa. Itu apa ya? Saya juga sedikit bingung karena saya juga buat nutrisi. Jadi saya bilang AB mix itu relatif sih ulang mahal dibanding kalau misalnya untuk skala hobi mungkin dianggapnya mahal, tapi kalau skala produksi HPP-nya itu kurang lebih sekitar sekilonya itu sekitar 1.600-an lah, 1.200-an lah HPP-nya untuk penggunaan AB mix itu sendiri per kilo. Tantangan, ini Mbak Deliana Adel, tolong diingetin ya Mas ya, ini Mbak Deliana Adel, keren pertanyaannya. Ini cara melarutkannya, intinya cara melarutkannya yaitu bukan namanya ditambah air dulu baru dimasukkan AB mix-nya, melainkan diisi AB mix-nya baru tambahkan airnya sesuai dengan dalam kemasan. Kalau misalnya air dulu baru ditambahkan AB mix, yang airnya kita taruh misalnya 5 liter, kita tambah AB mix bisa jadi 5,4 gitu. Tapi kalau misalnya AB mix dulu baru air, itu tetap di 5 liter, pekatannya 5 liter. Ini namanya AB mix. Kenapa mereka dibilang A dan B mix? Karena ada unsur yang namanya tidak boleh dijadikan satu dalam pekatan-pekatan. Kalau dalam keadaan pekatan, itu akan namanya terbentuk gipsum maksudnya. Endapan yang bisa menyebabkan instalasi jadi mampet. Itu. Karena benar-benar hidroponik apalagi aeroponik yang pakai semburan embun itu benar-benar harus sebanding mungkin, harus terlarut benar. Seperti itu. Dilanjut Mas, slide-nya Mas. Oke, ini cara menyemainya. Cara menyemainya di sini mulai dari siapkan rokul ini media tanam, lalu rokulnya dipotong, biasanya dengan ketebalan 2,5 cm. Lalu setelah rokul itu dipotong, balik Mas, rokul ini dibagi dari ketebalan 2,5 dibagi antara 2,5 kali 2,5. Jadi kurang lebih satu kotak yang slide terakhir, gambar terakhir ini ada 18 potong, lalu dilubangi menggunakan lidi. Siapkan benih, di sini notabene adalah benih pakcoy. Lalu pakcoy tersebut dimasukkan satu persatu. Oke, slide selanjutnya Mas. Mas, ya. Slide-nya. Nah, nanti mulai benih ini di ujung lidi ini dimasukkan dan dimasukkan. Nah, di sini ada contoh penyemaian yang baik dan tidak. Kurang baik, bukan tidak baik. Yang satu ini etolase, yaitu ada kutilang. Satu lagi yang baik, yang normal. Kutilang itu kurus tinggi langsing. Ini yang dulu kita ya gimana nggak salah ya. Waktu zaman SD itu biasanya kita disuruh nanam malah ini. Caranya gimana supaya kutilang. Nah itu yang paling dagelan paling lucu. Padahal ini yang tidak baik sebetulnya. Jadi kayak toge gini yang dia diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah yang tumbuh dengan sempurna, itu batangnya tidak terlalu besar batangnya, daunnya sudah tumbuh. Itu yang lebih baik seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak kekeliruan kalau dulu waktu kita zaman SD itu diajarin ya, zaman sekolahan. Seperti itu. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Videonya boleh diputar sebentar sambil saya ngejawab teman-teman. Ini sistem namanya paling sederhana scientific, menggunakan bahan bekas yaitu box anggur yang dilubangi.
Ini sendiri wick ini membutuhkan namanya respirasi dari si wick itu sendiri. Wick itu biasa terbuat dari kain flanel. Kenapa kain flanel? Karena sumbu flanel itu lebih baik dan bisa dipakai berulang kali. Masih banyak bisa dipakai, sumbu kompor pun bisa. Yang penting selagi akar belum sampai ke air nutrisi, masih dibantu oleh si wick itu sendiri. Nanti di videonya ada yang namanya penyerapan wick itu sendiri. Ini Mas Galaxy Plus 10 Plus. Oke, saya pernah dapat info untuk AB Mix kurang baik buat kesehatan. Benarkah? AB Mix kurang baik buat kesehatan. AB Mix sendiri sebetulnya bahan bakunya nggak ada bedanya dengan pupuk yang ada di konvensional. Contohnya, kalau misalnya menggunakan pelepah pisang. Nah, pelepah pisang sendiri itu banyak kaknya, unsur kaknya. Menggunakan kotoran kambing plus bawang merah, kotoran kambing sama bawang merah sama gula aren itu juga bagus buat tanaman. Cuman N-nya tinggi dari kotoran kambing, gula arennya itu C-nya tinggi, terus bawang merahnya ZPT-nya zat perangsang akarnya juga tinggi. Jadi untuk namanya AB Mix sendiri sebetulnya sudah ditakar. Kebetulan itu garam mineral. Memang dia bentuknya sintetis. Tidak bisa ini bentuknya sintetis. Namun untuk namanya tanda kutip organik ya, biasanya dibilang ini AB Mix hidroponik organik apa bukan? Dibalikin lagi kadang-kadang, emang yang organik itu seperti apa? Gitu. Kadang-kadang banyak pertanyaan organik sama non organik ya. Organik seperti apa? Kalau organik itu lawannya anorganik. Nah, organik itu adalah menurut Google bukan saya, si C-nya itu yang kadang-kadang sebagai penanda bahwa dia organik apa bukan. Mengikat unsur karbon itulah organik apa bukan. Kalau anorganik itu seperti pintu itu anorganik, besi itu anorganik gitu ya. Tapi kalau organik selagi itu masih tanaman, makhluk hidup itu organik. Seperti itu. Tapi kalau di sini dibilang sintetis, iya. Pupuk hidroponik itu menggunakan garam-garam sintetis, garam mineral sintetis. Dalam arti kata itu dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Dilanjut Mas slide-nya. Ini sistem wick, ini sudah kelihatan wick-nya. Lanjut. Oke, yang ini sistem DFT, deep flow teknik. Di sini ada rendaman sedikit. Rendaman sedikit itu tujuannya adalah